Uh-oh, what is that? Oh my god. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan gue sekarang adalah sebuah box yang isinya itu iPhone 12 mini. Gue tertarik banget pengen bahas itu HP karena tahun ini tuh kayaknya emang lagi lumayan banyak HP-HP yang kecil-kecil gitu kan ya. Dan gue belum pernah nyobain HP iPhone yang mini. Sampai terakhir gue bantuin nyokap beli iPhone 13 mini yang ternyata kecil banget. Tetapi pas gue compare sama iPhone 7 Plus-nya nyokap gue sebelumnya, ternyata ukuran layarnya tuh udah sama persis guys. Cuma dibikin ya karena iPhone 7 kan masih ada atas bawahnya tuh ya. Jadi sekarang layarnya itu udah seukuran full dengan ukuran iPhone 7 Plus. Makanya akhirnya gue penasaran pengen nyobain iPhone 12 mini yang ternyata ini tuh kecil banget HP-nya dan harganya sekarang udah turun banget gitu. Nah, gue belinya dari PS Store. Tapi mungkin teman-teman tahu PS Store ya, toko-toko yang ngejual HP-HP yang mungkin banyak X-Inter kayak gitu. Tapi kotaknya datangnya ini guys, PS Glow. Kosmetik. Ternyata ya PS Glow ini juga ternyata punyanya si PS Store. Jadi dia selain buka toko HP, dia juga sekarang buka kosmetik. Seperti yang kalian lihat ada juga tulisan wajib video unboxing ya. Sekalian kita bikin videonya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So, here we go, PS Glow ya. Ini tapi lakbannya sih PS Store sih. Jadi PS Store ini buat kalian yang sering ngecekin HP-HP bekas, mereka banyak banget kayaknya unit-unit HP-HP yang harganya juga miringnya bisa dibilang ya. Dan bekas itu bisa bilang bekas X-Inter. Jadi kurang lebih sama dengan yang kita pernah bahas sebelumnya. Kita waktu itu udah bahas yang iPhone XS ya, 256GB harganya 5 jutaan aja. Nah ini sedikit lebih naik, tapi ya udah bedanya dikit banget sih sama iPhone 11. Jadi yang ini tadi gue beli yang versi 128, ya 128 gue beli di harga 7550. Jadi sekitar 900.000 nambah dibandingkan sama yang versi 64. Kenapa nggak beli yang 64? Karena kemarin waktu gue beli, itu tuh stoknya kosong. Dan servisnya menurut gue ya gitu sih agak-agak rese. Gue tuh didiemin sama sellernya, sama si PS Store ini selama kurang lebih 2-3 hari nggak ada kabar. Padahal order udah diterima nih, tapi nggak dikirim-kirim karena stoknya nggak ada dan sellernya pun nggak ngomong sama sekali. Akhirnya ya udah gue juga nggak pusing, pikir demi konten gue beli yang ada aja dan gue ngincernya ini ada warna yang spesial nih. Makanya kita coba cek aja, oke? Oke, nah ini dia. PS Store. Oh ya, by the way, kayaknya bosnya habis kena kasus nih ya. Jadi lagi jadi napi bosnya. But ya, semoga kasusnya cepat beres aja. Doain aja ya di bulan yang suci ini. Uh-oh, what is that? Oh my god. Nah, jadi yes, iPhone yang 12 mini ini gua pengen lihat yang warna merah karena warna merahnya itu katanya agak sedikit beda dengan merah yang product red biasanya. Nah, dari boxnya ini agak sedikit aneh juga sih. By the way, kita juga dapat bonus yaitu si casing silikon dan tadi yang jatuh adalah si chargernya. Ini chargernya pun pada pakai USB Type-C loh. Jadi charger ini adalah si charger yang fast 18 watt. Tapi ini kayaknya emang charger KW sih ya. Tuh, logo Apple-nya agak sedikit gepeng guys. Jadi kelihatannya sih tidak original ya. Oke, cuma ya lumayan lah dapat charger ini. Karena sekarang kan udah nggak dapat charger lagi. Karena kotaknya, yes, tipis. Setipis-tipisnya kayak dompet setelah beli iPhone. Oke, jadi ini yang warnanya merah ya. Dan ini kotaknya nggak tahu ya. Yang aslinya kayak gini nggak ya? Ada kayak glossy-glossy gitu. Ini warna merah. Ya, jadi semua boxnya tuh yang warna merah juga warna merah. Tapi boxnya sendiri ini kayaknya box palsu ya, box KW OEM. Karena di belakangnya kayak nggak ada apa-apa gini. Oke, syarat ketentuan klaim garansi. Garansi hanya bisa dilakukan ketika nota dan segel masih utuh. Garansi berlaku selama 1 bulan, ya 1 bulan sejak tanggal pembelian unit. Tidak ada klaim garansi jika terdapat kerusakan dalam pengiriman ekspedisi. Jadi klaim dilakukan ekspedisi kalau ada pecah gitu-gitu. Tidak ada garansi anti air, jatuh, gagal upgrade, LCD garis, dan minus Face ID. Klaim hanya bisa dilakukan oleh admin komplain. Maksudnya apa tuh? Ngerti nggak? Beda lagi. Oh, adminnya beda lagi. Beda lagi. Oh gitu, bisa gitu Riz? Oke. Nah, ada nama-nama gua, pembelian kapan ya. Ditulis juga nomor emailnya, jadi
ya lumayan sih ya. Dan here we go. Warna merahnya kayak agak sedikit ke iPhone 11 yang peach-peach gitu nggak sih? Ya, ini ya guys ya, kalian lihat ya. Nah, bezel pinggirnya sih merahnya bener. Kayak si iPhone XR yang dulu kita pernah unboxing, merahnya seinget gue juga kayak gini sih. Ya, tapi belakangnya nih, nah warnanya agak ke peach-peach kayak gitu. Nah, di dalamnya kita juga dapat kabel USB-C Lightning yang mana bisa fast charging ya iPhone 0-50% dalam 30 menit. Dan di atasnya ada si kertas manual yang mana ada si SIM tray ejector dan ya ini doang sih. Kayak panduan tanpa gambar. Ya cukup lengkap sih ya overall ya, dikasih casing, dikasih kabel, charger, dan ya kalau kita lihat di HP-nya juga ini kita dikasih tempered glass loh. Ya, jadi kelihatannya di bagian depan gitu ya. Oke, by the way, satu hal yang gue notice lagi, ini, yes, iPhone versi X Inter, dia ada yang versi 5G-nya. Jadi versi 5G ini dia ada sedikit lubang di bagian kanan, katanya ini untuk modem 5G-nya, yang mana beda nih sama yang versi Indonesia tuh nggak ada, yang kayak lubang bagian kanannya ini. Nah, ini stikernya, jadi tadi katanya stikernya nggak boleh kalian copot, jadi gue nggak copot dulu sampai gue tes bener-bener ya, kalau udah aman baru gue nanti copot. Tapi overall bodinya sih mulus sih, frame-nya mulus, nggak ada lecet yang kentara banget. Ya ada sedikit lah ini di sikunya ini, cuma nggak gitu kelihatan banget sih kalau gue deketin pun. Dan di bagian kamera juga kelihatannya mulus, nggak ada tokak-tokak ya bisa bilang ya. Ya ada sedikit lah ini kalau gue coba kasih kalian lihat tuh di bagian siku. Nah ada sedikit lecet di setitik lah. Oh di sini juga nih ada bekasnya juga, bekas pemakaian. Oke, satu lagi tombol power nih. Ternyata ada juga sedikit gompal ya bilangnya ya. Oke, udah. That's it, guys. Ya udah kita langsung aja hidupin. Gue akan coba registrasi dan kita coba balik lagi. Oke? Day 2. Oke, jadi ini kita lanjut satu hari kemudian. Gue udah sempet ngetesin banyak hal soal si iPhone 12 mini ini dan makanya kita akan mulai share aja. Yang pertama gue pengen ngebahas si iPhone 12 mini-nya sendiri kondisinya gimana. Pas gue cek pertama dari segi battery health ini ya, ini masih di 100%. Gua cek juga di TrueTools, walaupun gua tahu banyak dari kalian yang bilang, oh di TrueTools tuh bisa disuntik lah gitu-gitu. Ini ternyata baru dicas sekitar 20-30 kali charge cycle-nya. Jadi masih baru banget. Gua nggak tahu apakah ini udah diganti atau belum ya, cuma kayaknya sih dari statusnya kemungkinan besar udah diganti. Tapi yang aneh lagi adalah ini guys. Ternyata HP ini itu masih di cover sama Apple Care Plus. Ya, yang mana expire masih bulan Februari tahun 2023. Dan ini juga dia cover semua loh, accidental damage, theft loss, hardware coverage, express replacement, 24 jam priority access. Theft and loss artinya kalau HP ini hilang, ini masih di cover juga sama Apple. Dan barusan gue minta tolong Haris untuk ngecek, katanya kalau kalian pengen beli Apple Care Plus ya di negara yang ada Apple Care-nya, itu tuh untuk 2 tahun, ini mungkin belinya yang 2 tahun, itu harganya $219 untuk yang iPhone 12 mini sama iPhone beberapa iPhone lain. Yang Pro itu lebih mahal dikit katanya. Jadi basically apa sih Apple Care Plus ini? Kalau HP ini misalnya jatuh, kalau HP ini misalnya hilang, kita itu bisa ke Apple Store ya, dan ini terdaftar atas Apple ID kita ya. Kita bisa mungkin buat beli HP baru dengan harga yang lebih murah. Jadi ini ya servisnya di situ. Jadi dan masih ada. Jadi gue curiga ini belinya 2 tahun dan ini masih berlaku sampai Februari tahun depan 2023 loh. Jadi ini one of a kind banget, bisa dibilang ya, unik banget kita dapat HP X Inter yang masih ada Apple Care Plus-nya. Jadi misalnya gue ke Singapura nanti ya, gue bisa, misalnya dia rusak atau apa ya, gue bisa nanti coba ganti. Nanti mungkin kita bikin konten lainnya. Dan by the way, ini unit Amerika ya, jadi yang kenapa makanya ada si antena, bisa dibilang ini buat 5G. Dan ini sendiri kalau dicek unitnya juga kodenya LLA. Jadi gue agak bingung apakah ini udah dibongkar ataukah ini unit yang masih baru dia trade in mungkin untuk HP lain. Ya teman-teman yang ngerti boleh juga di komen di bawah. Nah, gue sekarang pengen compare nih dengan iPhone 11. Gue udah bikin tabel chart perbandingan buat kalian bisa coba lihat nih ya. Perbandingan utama menurut gue ada di ukuran ya. Ukurannya dan bobotnya, yang mana si iPhone 12 mini pastinya lebih enteng. Bedanya tuh hampir 60 gram. Jadi hampir setengah dari berat iPhone mini-nya. Dan berasa emang ini kecil, enteng banget. Kemudian beda kedua yang menarik adalah di bagian panel layarnya. Di mana iPhone 12 mini ini udah pakai panel OLED.
Jadi di iPhone 11 sendiri cuma pakai Liquid Retina IPS yang mana tingkat keterangannya cuma 650 nits, dan resolusinya pun juga keduanya berbeda. Yang mini ini Full HD, yang iPhone 11 ini cuma HD biasa aja. Yang mana tingkat PPI-nya kalau misalnya pixel per inch-nya jauh lebih tinggi di iPhone 12 mini dengan 476. Kemudian baterai juga ini lumayan beda, tapi ada penemuan menarik yang akan gue bahas juga di segmen berikutnya, karena baterai yang di iPhone 11 pasti lebih gede, 3100 dibandingkan 2200 di iPhone 12 mini. Sisanya ya kurang lebih 11-12. Nah, makanya sekarang gua pengen ngajak kalian dulu nih tes ke bagian benchmark untuk lihat performance-nya tuh bedanya jauh nggak sih dari si A14 Bionic sama si A13 Bionic yang ada di iPhone 11 ini. Nah, untuk benchmark kita mulai dari Antutu. iPhone 11 itu skornya 635.000 dibandingkan dengan iPhone 12 mini yang skornya 736.000. Jadi bedanya sekitar 15% lebih tinggi ada di iPhone 12 mini. Kemudian kita lanjut ke Geekbench. Nah, di sini Geekbench kalian bisa cek untuk skor single core dan multi core-nya. Perbedaannya juga cukup menarik, guys. Single core-nya bedanya 20%, tapi multi core-nya ini bedanya cukup tinggi di 30%. Jadi kalian bisa lihat sendiri angkanya ya, bedanya cukup lumayan. Dan ini yang gua rasa menarik karena ketika kita tes ke gaming nih ya di iPhone 11 sama iPhone 12 ini kita tes untuk main game PUBG, 2 game total sekitar 25 menit ya. Di iPhone 12 mini itu berkurangnya sebesar 11% doang, dimana di iPhone 11 ini kurangnya 12%. Kita juga teks untuk Apex Legends di iPhone 12 mini ini berkurang sekitar 15% dalam waktu cuma kayak 20 menit kayak gitu. Jadi agak lucu, gue bingung. Either karena si iPhone 11 ini kan gue udah pakai bekasnya, iPhone bekas istri gue, udah pakai mungkin hampir 2 tahun, baterai health-nya ini sekitar 87%. Nah, itu kemungkinan besar juga bisa jadi salah satu faktor. Memang baterainya bisa dibilang ya lebih kecil di iPhone 12 mini, tetapi optimalisasi dari prosesor ya di A14 Bionic yang 5 nanometer mungkin lebih efisien energi dibandingkan sama iPhone 11. Nah, itu yang menurut gue cukup menarik sih di bagian baterainya. Kemudian perbedaan keempat, kita cek ke bagian kamera. Nah, sebenarnya overall specs kameranya itu sama, dan kalau kita pakai di foto tempat terang itu juga menurut gua hasilnya mirip-mirip. Perbedaannya adalah kalau di foto itu bagian night mode, di mana kamera ultrawide yang ada di iPhone 11 itu belum bisa mode malam, sedangkan di iPhone 12 ini udah bisa. Kemudian di bagian videonya juga di iPhone 12 mini, 12 series lainnya itu udah bisa pakai mode HDR Dolby Vision, ya Smart HDR Dolby Vision, yang mana jadi kalau kita ngerekam itu dia bisa menghasilkan high dynamic range, dan kalau di play di HP-nya pun juga kalian kelihatan akan lebih terang. Ini gue tunjukin sedikit pembanding ya. Dan seperti yang kalian bisa lihat juga tadi ya, di tingkat brightness 50% guys, ini tuh layar yang ada di iPhone 12 mini, layar OLED-nya lebih terang dibandingkan sama yang ada di LCD IPS-nya iPhone 11. Jadi memang tingkat keterangan yang OLED ini hampir 2 kali lipat ya kalau di peak brightness. Tapi emang secara ketika kita tes side by side pun juga layarnya terlihat lebih terang jauh di yang versi 12 mini ini. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk kalian sebelum membeli. Dan terakhir untuk bagian fitur, mungkin yang paling menurut gue harus di-highlight adalah fitur di mana iPhone 12 ini udah support 5G. Dan yang iPhone 12 lain yang di Indonesia pun juga udah pada mulai masuk update-nya. Gue sebelumnya pakai 12 Pro Max itu udah dapat update yang Telkomsel bisa 5G, sedangkan iPhone 11 ini masih 4G aja. Dan memang modemnya juga beda. Sebelumnya di iPhone 11 ini pakai Intel, sekarang udah pakai Qualcomm katanya yang 5G. Jadi ya kalau kalian pengen yang ada 5G, ini bisa jadi pertimbangan. Namun demikian, setelah gua kemarin cek, ternyata harga dari iPhone 11 tuh sekarang udah turun banget loh. iBox sendiri ngasih harga itu startingnya di 7.999, jadi total 8 juta. Tinggal nambah sedikit aja dari gua kemarin beli iPhone 12 mini ini di 7,5 jutaan, jadi tambah sekitar 400.000, tapi ini 128 sih ya. Dan bekasnya cukup beruntung sih gua dapat Apple Care tadi. Mungkin ya kalau ada kenapa-kenapa gue tinggal bawa aja ke Apple Store yang ada di Singapura, mungkin ya kalau kesempatan travel bisa dibenerin dengan harga yang mungkin akan lebih sedikit miring gitu. Tapi ya overall gitu sih buat gua, ya memang di harga segini ya ini alternatif yang lumayan membingungkan, tapi kalau gua mungkin gua akan langsung pilih ke iPhone 12 mini aja, terutama buat gua yang nggak suka
suka gaming, menurut gue ini bakalan lebih oke. Tapi kalau kalian butuh buat layar yang lebih gede, butuh buat gaming, ya menurut gue kayaknya emang si iPhone 11, terutama yang kondisinya masih oke ya, baterainya masih full, mungkin ini bakalan juga enak, lebih awet buat jangka panjang, bisa dipakai 3 tahun minimal dengan kondisi yang prima juga. Dan itu aja. Gimana soal kedua HP ini menurut kalian? Tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian di sana. Nanti kita mungkin akan coba bahas lebih detail. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, makanya jangan lupa di komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh bantu dengan klik tombol jempol. Kalau kalian makin jempol, makin kita juga sering bikin video-video kayak gini. Kita bisa testing lagi iPhone X Inter ini. Dan itu aja. Jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel buat konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Maksa aja jadi pegang gue. Gila, dapet Apple Care Plus.